Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelum bersama kita mendengar sabdanya, mari saya hantar di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk hari ini, hari yang boleh Tuhan karuniakan dan boleh Tuhan berkati untuk kami boleh hidup dan beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan sabdamu, biarlah Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan, mengerti apa yang menjadi kebenaran. Dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, renungan malam hari ini saya ambilkan satu ayat dari Mazmur pasal 126 ayat yang keempat, yang demikian sabdanya. Pulihkanlah keadaan kami ya Allah, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pemulihan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah memberikan kejutan dalam ulang tahun anaknya yang ke-7. Ia membelikan sebuah mobil mainan yang dioperasionalkan melalui sebuah remote. Anaknya ini sangat bahagia sekali ketika ayahnya tahu bahwa mainan yang disukuinya itu dibelikan oleh ayahnya. Suatu hari ia bermain dengan asik dan mobil kesukaannya tanpa sengaja menabrak pagar besi rumah mereka. Ketika anak ini mengecek mobilnya, ternyata mobilnya rusak. Ia menekan tombol mobil mainannya, tapi tak kunjung dapat bergerak. Dia sangat sedih dan akhirnya datang kepada ayahnya. Ayahnya pun memeriksa mainannya dan mengecek, ternyata betul terjadi kerusakan pada mobil mainan milik anaknya. Anak itu menangis karena ayahnya berkata bahwa mobilnya rusak dan tidak bisa dimainkan lagi. Namun ayahnya berkata bahwa mobilnya kemungkinan bisa diperbaiki ke tempat reparasi mainan. Anak itu pun berhenti menangis dan berharap bahwa mobilnya yang rusak itu bisa diperbaiki dan dipakai kembali. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa kita memang sudah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Efesus 2 ayat 1-2. Kita memiliki kecenderungan untuk melawan dan tidak mentaati Allah dan firman-Nya. Kita hidup menurut nafsu kedagingan kita. Kita bertindak dan berpikir menentang Allah dan ketentuannya. Namun Paulus mengungkapkan kebenaran yang luar biasa, yaitu dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mungkin bagi manusia harapan sudah tak ada lagi. Bahkan mungkin bagi kita pun kita merasa bahwa hidup ini sudah diambang kebinasaan atau kehancuran. Seperti seorang anak yang mobil mainannya rusak tadi, merasa bahwa itulah akhir dari kebahagiaannya. Kita hidup dalam kebenaran Allah, bukan dalam dosa. Tuhan ingin kita hidup dalam pengharapan dan janji bahwa kelak kita akan bersama-sama Dia. Jangan merasa bahwa hidup kita berakhir dan usai karena kehilangan pegangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, pertolongan, dan kesembuhan, juga pemulihan dalam berbagai aspek hidup kita. Tuhan bersabda, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya kita mengalami pemulihan. Pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui akan segala dosa kelemahan kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dari rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan dari kata meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan segala keterbatasan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti kita menyadari akan segala kekurangan kita, keterbatasan dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Kita sadar bahwa di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Juga berarti kita menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati dikasihinya. Amsal 3 ayat 34. Oleh karena itu marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita telah perbuat, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju suatu pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari saya hantar di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur, menguatkan, dan memberkati kami. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan lindungilah kami. Dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Demikian renungan malam kita Bapak Ibu. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.